Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadila Diang Reni dengan NPM C1 C021091 dari kelas 6D S1 Akuntansi. Dengan mata kuliah Sistem Manajemen Berbasis Data yang diampu oleh Ibu Indah Oktari Wijayanti, SE MSI AKT. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mulai dari pengoperasian hingga penginputan transaksi dari sistem yang sudah saya buat, di mana sistem yang sudah saya buat ini adalah aplikasi yang digunakan untuk oleh bengkel. Nah, di sini saya menggunakan sistem menggunakan aplikasi pembuatnya, yaitu ada MS Access. Baiklah, langsung saja yang pertama yang kita akan lakukan adalah yang membuat semua tabel-tabel ini. Ada tabel karyawan, tabel pelanggan, pengambilan pribadi, tabel peralatan, perlengkapan, piutang, servis, transaksi, transaksi lengkap rugi sama utang. Kemudian ada view query, ada form input, output, perlengkapan, piutang, perlengkapan, peralatan. Yang pertama yang kita lakukan adalah membuat tabel-tabel ini, di mana cara membuat tabel ini yang pertama adalah memilih menu create, lalu memilih tabel, nanti akan muncul uh, memilih simpan, lalu akan muncul seperti ini. Seperti desain view ini akan muncul seperti ini. ID karyawan, kita memilih ID karyawan ini dengan tipe data short text. Nah, karena ini bukan ID karyawan itu seperti angka 1, 2, 3. Terus ada nama karyawan itu kita pilih datanya short text. Ada nomor telepon, kita masukkan nomor teleponnya, jenis kelaminnya, kemudian alamat. Kemudian setelah itu kita pilih save, lalu kita close. Seperti ini. Nah, kemudian ada tabel pelanggan. Nah, di mana tabel pelanggan itu kurang lebih sama seperti tabel karyawan. Kita pilih design view. Itu sebelumnya untuk tabel karyawan kita harus melakukan primary key-nya terlebih dahulu. Kemudian juga sama dengan tabel-tabel yang lain, di mana kode pelanggan, untuk tabel pelanggan itu ada kode pelanggan dengan tipe data auto number, yang mana tipe data auto number ini adalah ketika kita memilih nama pelanggan, kode pelanggan akan muncul sel urutan pertama gitu. Kemudian itu untuk nama pelanggan selanjutnya akan langsung muncul, kita tekan saja nama pelanggan dan akan langsung muncul auto numbernya. Kemudian alamat itu ada short text, kemudian ada nomor telepon, yang kita ketik saja tipe datanya itu nomor. Lalu setelah itu kita close, kita save, lalu kita close. Kemudian untuk tabel pengambilan pribadi atau private itu seperti ini jadinya, tapi kita akan lihat di samping dulu. Ada tanggal, kita pilih data atau time, karena langsung akan otomatis nanti terpilih tanggalnya berapa, tahun bulannya berapa. Kemudian jumlah di sini adalah jumlah pengambilan pribadi seperti apa, dan tipe datanya adalah koreksi. Kemudian ada tabel kita simpan. Jangan lupa kita primary key terlebih dahulu. Kemudian kita simpan, kita close. Kemudian tabel peralatan juga kita pilih desain view-nya. Nah, akan muncul seperti ini, di mana kita harus mengatur dulu kode peralatannya, itu tipe datanya short text. Kita bisa mengatur file size-nya, itu ukuran 35, sama seperti dengan tabel-tabel sebelum, tabel-tabel karyawan, tabel pelanggan, tabel kita, perlengkapan gitu. File size ini biasanya digunakan untuk panjang nomornya gitu. Kemudian ada nama peralatan, tipe data short text, tipe data harga. Untuk harga kita pilih tipe datanya itu currency, karena itu berisi angka ya. Kemudian kita simpan, save, kita close. Untuk selanjutnya ada tabel perlengkapan, di mana kita lihat di sampingnya itu kode
tabel perlengkapan itu sama dengan tabel peralatan sebelumnya, di mana ada kode perlengkapan dengan tipe data short text, dengan nama perlengkapan ada short text, kemudian ada harga dengan tipe data currency. Kemudian selanjutnya ada tabel piutang, di mana kita postkan dulu, ini kita jangan lupa ya, sebelum melakukan post itu kita harus save terlebih dahulu setiap semua data yang telah kita buat. Close, kemudian service, bisa view-nya itu kode service ini dimana melakukan service seperti service motor atau service motor atau service lainnya. Karena di sini adalah bengkel motor, maka yang ditambahkan adalah service motor. Ada kode service dengan tipe data short text, nama service dengan tipe data short text, ada harga dengan tipe data currency. Kemudian selanjutnya ada tabel transaksi. Kita close. Kita tabel transaksi, kita bisa view. Di tabel transaksi ini memiliki perbedaan dengan tabel sebelumnya, di mana tabel transaksi ini lebih lengkap. Maksud di sini adalah ada kode transaksi dengan tipe data auto number atau tanggal service. Itu kita pilih tipe datanya date atau time. Kemudian ada tanggal selesai service, dan atau time, dan tanggal ambil. Misal kalau kayak kantor itu kan mungkin orangnya nggak bisa ngambil besok, padahal udah selesai. Kita bisa tulis pengambilannya besok, lulusanya gitu. Kemudian ada kode pelanggan, itu ada number. Nah, kemudian kita save, kemudian close. Kemudian tabel transaksi kita lihat lagi. Ini tabel transaksi lengkap, dimana ada kode transaksi, ada kode service, kemudian ada jumlahnya. Kalau kita close, lalu ada tabel utang, bisa view, keterangan, ada nama, siapa yang utang, terus nomor telepon sama jumlah. Untuk tipe datanya itu ada short text, keterangan, nama short text, nomor telepon number, dan jumlah itu ada currency. Nah, setelah itu kita save, close. Nah, kemudian di sini kita buat query, di mana cara membuat query yang pertama itu adalah create, lalu pilih query design, nanti akan muncul seperti ini, design view. Nah, kita tambahkan aja nanti di sini ada properti table-tabelnya muncul, kemudian ada kita pilih table ditambahkan ada tab service, nanti kita kode transaksi, kita pilih kode transaksi ini dari pelanggan, kita pilih kode transaksi di tabel transaksi, ini ada tabel transaksi di sini, kita pilih kode transaksi ini, kemudian pilihkan 2 kali, lalu kemudian nama pelanggan, di mana nama pelanggan itu ada di sini, dan total. Untuk total ini kita cara membuatnya adalah begini, di sini saya lakukan, kita pilih build. Nah, kita tulis saja di sini total sama dengan kayak ini jumlah bintang ini yaitu adalah tanda kali yang dimana akan bertujuan untuk mengalikan jumlah ini dengan harga ini. Jadi misal kayak jumlahnya 1, harganya jumlahnya 2, harganya 24.000. Jadi 2 kali 24.000 sama dengan 48.000, itu akan langsung muncul nantinya. Kemudian ada tanggal service dan tabel transaksi. Kemudian juga kita simpan, kita post. Kemudian ada query transaksi, di mana query transaksi juga sama seperti tadi, membuatnya itu query. Terus juga ada ini kayak gini, kita pilih nanti, kita simpan, close. Kemudian untuk form input, cara membuat form input ini berbeda dengan membuat tabel dan juga query. Cuma cara membuat form input ini adalah kita tekan, misalnya kita membuat form input untuk
ini ada form untuk karyawan. Jadi kita tekan tabel karyawan di sini, lalu kita klik create, lalu kita fill form. Karena kalau misalnya kita nggak milih tabel yang mana, maka itu tidak akan menyambung dengan formnya. Jadi kita harus pilih terlebih dahulu form, nanti akan muncul seperti ini. Ini contoh input seperti ini. Seperti ini kita pilih form view. Nah, kalau desain view-nya seperti ini. Kita edit dulu terlebih dahulu ID karyawan. Nah, ininya udah benar. Ini kan langsung terhubung dengan tabel yang ada di sebelumnya di sini. Itu kemudian untuk tombol-tombol seperti ini kita bisa menambahkannya di menu ini form design, kita pilih yang ini kita tekan di sini. Ini. Kita tekan di sini, ini sini. Nah, kita muncul seperti ini. Nanti kalau misalnya kayak ini, itu kita pilih record navigation, itu pilih go to previous record, kita pilih finish langsung karena ininya udah benar. Ini karena kita pilih sampelnya itu gambar bukan teks ya. Finish, nanti akan muncul seperti ini. Nah, begitu juga dengan tambah. Kalau kayak ini bisa dihapus ya. Ini untuk dihapus itu kita tekan aja. Kalau yang tambah tulisan yang seperti ini, kita pilih aja. Kemudian kita pilih record option, itu untuk menu tambah kita add new record. Next, kalau mau tulisan teks aja kita pilih langsung ketik aja, atau ini add record udah benar ya. Atau tambah seperti yang sebelumnya itu kita finish. Nah, muncul seperti ini. Untuk yang simpan, hapus tanda seperti ini, dan ini sama juga. Dan kemudian kita save, kita close. Nah, selanjutnya ada form input. Selanjutnya ada form input pelanggan. Untuk pembuatan form input juga seperti yang form input karyawan, kita harus pilih dulu di tabelnya, tekan form input pelanggan, pilih, lalu kita buat create, lalu pilih form. Nanti juga akan muncul seperti ini. Kita tekan design view. Nah, seperti ini. Nah, sebelumnya untuk form input ini tadi, design view, untuk melihat formnya sudah kita buat seperti ini tadi, kita pilih form view. Nah, ini. Karena formnya sudah saya isi, kita bisa tambahkan. Oke, seperti ini, form karyawan. Kita tambahkan karyawannya. Oke, ID karyawan misalnya ada 006, kita tulis namanya siapa ya? Surya. Kemudian kita tulis nomor teleponnya 08. Karena sudah kita atur tadi, tinggal dipilih aja laki-laki, alamatnya di Jalan Pati, tersimpan. Dia akan tersimpan. Untuk melihat kita bisa lihat tersimpan atau belum. Yang ini kita lihat di ini tabel karyawan. Nah, ini sudah tersimpan 006 Surya dengan nomor teleponnya segini, jenis kelaminnya laki-laki, alamat Jalan Merpati. Kita close. Nah, oke, kalau kita mau hapus juga bisa, kita hapus. Kita hapus di sini, hapus. Nah, yes. Kita lihat lagi di tabel karyawannya. Nah, sudah terhapus, sudah tidak ada lagi nama Surya di sini. Oke, kita save, close, kita close. Nah, karyawan juga kita close. Terus, untuk tabel pelanggan tadi, selanjutnya itu sama seperti tadi, kita atur ininya, kita buat dulu, kemudian kita pilih form view. Nah, ini ada tabel pelanggan. Tabel pelanggan yang pertama yang sudah saya buat itu seperti Andi. Kode pelanggannya 1, nama pelanggannya Andi, alamatnya Januar, nomor teleponnya 876, ini. Kemudian kita tambah. Ini Bayu udah, Andi, Bayu, kemudian kita tambah.
seterusnya nama pelanggan nanti akan muncul di sini juga. Rika, alamatnya di Jalan Semeru. Kemudian kita untuk korbannya kita tulis aja 08. Kita lihat di tabel pelanggan di kompak info pelanggan ini, di tabel pelanggan ini. Nah, Jalan Semeru, nomor teleponnya sini. Nah, kalau mau menghapus lagi seperti itu, kemudian kita close kan. Close, ini juga kita close. Kemudian selanjutnya ada form input pengambilan pribadi, juga kita cara membuatnya seperti sebelumnya. Kita lihat desainnya seperti ini. Kemudian kita lihat kita lihat view-nya, itu kita pilih tanggalnya, tanggal berapa orang pemiliknya melakukan pengambilan pribadi, misal di tanggal 2. Nah, sudah dengan jumlah 150.000 saja tambah. Nah, kita sini. Nah, ini udah kita lihat di form tabel pengambilan pribadinya. Nah, udah masuk tanggal 6 dengan jumlah 150.000. Oke, kita save, ini juga kita save. Terus ini juga kita postkan. Lalu kita setelah itu form pengambilan pribadi ada juga dengan piutang. Yang cara membuat form piutang sama dengan seperti sebelumnya. Kita lihat desain view-nya. Di mana tabel piutang seperti ini. Kemudian untuk contoh formnya, form view kita lihat ini seperti ini. Nah, kita tambahkan keterangannya ganti oli, misalnya ganti oli, lupa bawa uang dengan nama Andi atau dengan nomor teleponnya 08 dengan jumlah ganti dengan jumlah 50, karena uangnya kurang 20.000, kita buat disimpan, kita lihat di komputer. Nah, ini keterangannya ganti oli atas nama Andi dengan nomor telepon di sini dengan jumlahnya 20.000. Lalu kita quote-kan, kita save, ini kita close. Kemudian ada form service, itu sama seperti sebelumnya cara membuatnya. Kita lihat ini seperti ini formnya, lalu kita lihat form view-nya seperti ini sudah saya buat. Kita tambahkan kode service, ini ada kode service-nya. Berarti untuk kode service 009 09 dengan service-nya apa gitu. Kita close-kan. Juga untuk form tabel utang juga sama, kurang lebih seperti form tabel piutang. Kita lihat desain view-nya, form view-nya. Ini seperti ini. Nanti kita pilih tambah, simpan, hapus gitu. Dan kita close-kan. Form peralatan juga ada kode peralatan, nama peralatan, harga. Kita lihat di view. Ada form juga. Kemudian ada view untuk papan juga sama. Kemudian ini untuk transaksi yang kita gunakan yang sebenarnya kita catat ini yang ini ya dari awal, karena misal kode transaksinya 1. Nah, dengan 1 kita tambahkan aja. Kita sebelumnya itu ada ini. Misalnya yang ini kita hapus ya.
Waktu transaksinya yang pertama itu tanggal pesan, kita pilih tanggal pesan, ada tanggal 1, kemudian tanggal selesainya itu di tanggal 3 hari ini. Nah, sedangkan tanggal ambil itu misalnya di tanggal 3 juga, atau besoknya. Nah, untuk tanggal ambil ini kita isi ketika pengambilan ya, jadi kita kosongkan aja juga nggak apa-apa atau isi langsung. Kemudian untuk kode pelanggannya itu kita pilih, karena pelanggannya tadi sudah diinput, kita ada Bayu, atas nama Bayu. Untuk nama servisnya bisa ini 008, kita tinggal pilih Bayu tambah ban, bisa tambah angin sebanyak 2, ganti oli, dengan satu ini untuk jumlahnya 1, berarti total nanti akan tertulis total di sini. Nah, lalu kita pilih ini, di sini kita pilih sum, kita sumkan, baru muncul 14.000 ini. Oke, kita simpan. Nah, kita lihat tadi stabilisasi. Nah, ini ada laporan, contoh-contoh laporan yang sudah kita tambahkan, kayak transaksi dari Bayu, Andi, kemudian untuk transaksinya itu ada ini, banyak kita lihat laporan, transaksi ini tangannya Bayu ganti orang. Ini terakhir kita buat switchboard. Gimana cara membuat switchboard itu ada file, kita pilih option, kemudian kita pilih quick install bar. Ini nanti kita ganti jadi Alcomas, lalu kita pilih switch bar. Switchboard manager ini, lalu kita pilih add, lalu nanti kita pilih switchboard manager, lalu kita tekan. Nanti akan muncul seperti ini. Nanti akan muncul seperti ini. Ini kita pauskan dulu ya. Jadi kita disuruh ngedit nama aplikasinya apa. Ini ada aplikasi Banker. Terus kita kalau mau ngedit di sini. Nah, kita tinggal tambah form pelanggan, tulisan form-formnya sebelumnya. Nah, di sini sebelumnya saya minta maaf karena untuk form bagian depannya itu hanya bisa 8 maksimal. Karena ketika saya mau menambahkan new, ada tulisan sorry only ini. Jadi hanya bisa 8, nggak bisa 10. Kemudian kita close. Untuk menghapusnya juga bisa kalau mau kita edit, misalnya mau hapus ini, delete gitu. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Nah, ini nanti kita tinggal pilih misal mau menginput pelanggan. Nah, tinggal tambahkan aja gitu. Kemudian juga kalau misalnya ada utang atau nambahkan perlengkapan, kita beli perlengkapan, kita tinggal tambahkan aja perlengkapan yang kita beli apa. Ini ada perlengkapan yang sebelumnya yang udah saya kalian ini seperti ini. Ya, misal kita nambah apa gitu, beli gitu, harganya berapa misal. Kalau di sebelumnya itu ada bahasa sebenarnya kodenya, kemudian perlengkapannya apa, harganya baru kita simpan. Nah, ini kita post. Nah, ini contoh aplikasinya itu ada form pelanggan, form service, form transaksi, laporan, form karyawan, form penetapan, form peralatan, form utang, dan juga ada form piutang sama form pengambilan pribadi. Demikianlah mungkin itu saja dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.